Aku di mana ya tadi? Aku bukan. Alur ceritanya terlalu dramatis. Putri Rui yang terhormat bisa diperlakukan seperti ini. Salju di bulan Juni, betapa tidak adilnya. Kalau aku pasti akan menyiksa pasangan sialan ini. Benar-benar ingin mewakili putri untuk menghancurkan kalian, membuatku marah. Tidak mungkin apa aku melakukan perjalanan waktu. Aku ingat putri yang tidak disayang ini. Pada hari pernikahan, langsung dihukum berlutut di halaman oleh pangeran. Saling membungkuk antara suami istri. Lihat kenapa ada bekas luka di wajah putri, kenapa begitu jelek. Jaja. Pangeran, apakah kamu begitu membenciku? Non, sekarang sudah larut malam. Pangeran mungkin tidak akan datang. Siwei, kamu lupa aturan Istana Rui. Setiap tanggal 1 dan 15, pangeran harus datang ke kamar putri. Suyuner, kamu perempuan sialan begitu berani bermain sandiwara. Agar aku mau padamu, kamu sengaja menyuruh orang menyusahkan Yuer, bahkan memberiku obat. Kamu bilang apa? Jangan, pangeran. Kamu sudah berusaha keras bahkan meminta ayahmu meminta pernikahan dari ayahku. Bukan untuk ini. Sekarang berpura-pura suci, aku melihat wajah jelekmu. Aku merasa mual. Kalau bukan karena efek obat dengan wajah jelekmu ini, aku lebih baik mencari pelacur daripada menyentuhmu. Jadi di hati pangeran, aku bahkan tidak lebih baik dari pelacur. Kamu salah, kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing. Aduh, kakak, kamu membakar tanganku. Aku tidak. Dasar wanita jalang ceroboh sekali. Kalau Yuerku sampai terluka, nyawamu tidak akan cukup untuk mati. Pangeran, kamu tidak bisa memperlakukan permaisuri seperti ini. Di dalam perut permaisuri ada anakmu. Wanita jalang ini dan anak haram di perutnya lebih baik mati. Dia tidak pantas melahirkan anak untukku. Hanya anak di dalam perut Yuer yang aku inginkan. Darah pangeran permaisuri berdarah, cepat panggil tabib. Semuanya pergi. Non, dorong. Segera keluar. Non, dorong lagi keluar. Keluar, anaknya keluar. Dia malah melahirkan anaknya lebih dulu. Lalu bagaimana dengan anak di perutku? Tidak. Suyuner, lihat bagaimana aku membunuh anakmu. Ini. Pangeran untuk menyelamatkan janin di perut Nona Chu. Diperlukan darah dari jantung putra naga sebagai obat. Sekarang aku harus mencari putra naga di mana. Pangeran di dalam perut permaisuri. Bukanlah putra naga itu. Pangeran, apa yang akan kamu lakukan? Dasar jalang, masih berani bertanya. Kalau bukan karena kamu mendorong Yuer ke danau, dia tidak akan mengalami keguguran. Sekarang aku akan menggunakan darah dari jantung anak haram ini untuk menyelamatkan Yuer. Pangeran, jangan, dia juga anak kandungmu. Jangan buatku mual, anak haram ini seharusnya tidak lahir. Pangeran Nona Chu tidak bisa menunggu lebih lama. Jika tidak segera minum obat, nyawanya bisa terancam. Pangeran, dia baru saja lahir. Tidak akan tahan dengan rasa sakit yang menusuk jantung ini. Permaisuri, jangan khawatir mengambil darah dari jantung. Pangeran muda tidak akan apa-apa. Dokter bodoh ini ngawur. Kalau mau mengambil darah, ambil darahku. Siapapun tidak boleh menyentuh anakku. Kurang ajar, sejak kapan Istana Rui diperintah oleh wanita jalang seperti kamu? Asalkan bisa menyembuhkan Yuer, bahkan nyawa anak haram ini pun akan kuambil. Yang mulia rela melakukan apapun. Yang mulia, tolong aku. Kembalikan anakku padaku. Yang mulia, yang mulia. Aduh, anak yang malang. Salahkan dirimu sendiri karena tidak punya ibu yang baik. HMPH, ingatlah. Nyawa seluruh keluargamu ada di tanganku. Nanti harus menjawab apa kau sudah tahu kan?
Nona Chu, saya mengerti. Yang mulia, pangeran kehilangan banyak darah. Sudah tak bernyawa. Anak, bangunlah. Lihatlah ibumu ini. Mati ya mati, hidup cuma sekali. Asalkan bisa menyelamatkan Yuer, meski dia harus mati ribuan kali. Itu semua pantas. Hei, bawa barang tak berguna ini. Dikubur saja olehku. Shen Xiaohan. Kamu terlalu kejam dan tak berperasaan. Kakak. Sebaiknya kakak makan lebih banyak, supaya badanmu sehat. Baru bisa memberi yang mulia keturunan, agar suatu hari jika aku butuh lagi darah dari benih hina di perut kakak, saat itu kakak masih bisa melahirkan. Kalau tidak, yang mulia pasti menghukummu. Culinyu. Kamu benar-benar binatang. Binatang sialan. Kamu yang mencelakai anakku. Kakak bahkan tidak tahu. Anakmu hari itu menangis sangat menyedihkan. Hahaha. Aku sampai merasa kasihan. Tapi aku mengandung putra mahkota milik yang mulia. Jadi terpaksa aku menggunakan ujung pisau. Sedikit demi sedikit. Mengarah ke dadanya. Hahaha. Culinyu, kamu yang mencelakai anakku. Kembalikan anakku padaku. Berhenti. Yang mulia, aku datang untuk berterima kasih pada kakak, karena telah menyelamatkan anak kita. Tapi tak disangka kakak. Katanya aku yang membunuh anaknya. Dan dia ingin membunuhku. Yuer, kamu terlalu baik hati. Padahal karena dialah kamu terluka baru sembuh sudah datang ke sini untuk menemuinya. Kamu kejam sekali. Yuer datang dengan niat baik. Kamu berani memukulnya. Aku tidak. Dia sendiri bilang demi posisi putra mahkota, sengaja menjebak anak kita. Kakak, aku tahu. Kamu kehilangan anakmu, kamu sedih. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Kamu mengandung anak pangeran. Aku sangat mencintai pangeran, mana mungkin tega menyakiti anak pangeran. Pangeran? Kamu jalang tidak pernah belajar. Kali ini kamu menuduh Yuer Kumari. Seret jalang ini keluar, cambuk dia. Wah, permaisuri. Rasanya enak dipukul ya? Hahaha. Permaisuri, apa kalau pangeran tidak peduli? Ya seperti anjing jalang bukan? Hanya Nona Yuer yang menjadi nyonya istana kita. Nyonya sejati pangeran. Permaisuri baru kehilangan anaknya. Beberapa hari ini tidak makan minum. Tubuhnya sudah lemah. Kumohon kalau terus dipukul begini, akan merenggut nyawanya. Biarkan dia mati. Pangeran, kumohon. Cepat pergi dari sini. Tidak, kumohon. Ini terlalu dramatis. Bagaimana bisa Permaisuri Rui disiksa seperti ini? Ini terlalu memalukan. Aku malah jadi permaisuri yang tidak disayang. Tidak mungkin begini. Jangan sentuh nonaku. Seret si pembawa sial ini keluar. Bagaimana kalau nanti mayatnya berubah? Lepaskan aku, siapa yang berani menyentuhku? Permaisuri berubah jadi mayat. Permaisuri jadi hantu. Ribut apa kamu yang berubah jadi mayat? Permaisuri, bagaimana kamu tidak mati? Tidak. Kata tabib, kamu sudah mati. Kamu ini istri yang lemah, bahkan seorang pelayan pun berani mengganggumu, tapi sekarang aku mengambil alih tubuhmu. Mulai sekarang tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Bagaimana aku tidak mati? Kamu kecewa ya? Aku tidak berani, hamba tidak berani. Hamba akan segera memberitahu pangeran. Dasar perempuan sial sudah mati. Masih bisa hidup lagi. Pangeran? Tak disangka pria brengsek ini cukup tampan. Tidak heran Suyuner mencintainya mati-matian. Kalau tidak mati cepat berlutut dan minta maaf pada Yuer. Untungnya Yuer tidak apa-apa. Pangeran Yuer tidak apa-apa. Pangeran, jangan menyulitkan kakak. Baiklah Culinyu, kamu masih di sini, berlagak di depan aku. Pasangan anjing tetap pasangan anjing, memang benar anjing. Kamu berani menyuruhku pergi. Apa yang tidak berani? Kamu ini pria yang percaya rumor.
mengorbankan nyawa anakmu sendiri untuk menyelamatkan selir yang katanya sakit parah malah menyuruh istrimu minta maaf pada selirmu. Kamu gila ya? Mau aku minta maaf? Tidak mungkin seumur hidup. Bawa selirmu itu pergi dari sini. Kurang ajar Suyuner. Kamu cari mati ya? Aku sudah mati sekali. Kalau berani tunggu aku sembuh. Omong kosong baik. Kalau berani jangan minta tolong padaku hei orang. Masukkan Suyuner ke Taman Dingin Hati. Putus semua pasokan. Biarkan mereka hidup sendiri. Bagus, aku sangat ingin. HMPH. Nona, kali ini benar-benar selesai. Kali ini kamu benar-benar membuat pangeran marah, memasukkan kita ke Taman Dingin Hati, dan memutus semua pasokan kita. Sepertinya kita akan mati di sini. Siwei, jangan panik dulu. Ada Nona di sini. Sekarang kita punya uang berapa? Nona bilang apa? Maksudku berapa banyak tabungan kita sekarang? Non, kita sudah tidak punya tabungan lagi. Culinyu selalu memerintahkan kepala rumah tangga untuk memotong tunjangan bulanan kita selama bertahun-tahun ini. Kita hanya bisa bertahan dengan menjual barang-barang mahar Anda. Barang-barang mahar Anda juga sudah habis terjual. Sekarang cuaca sedang sangat panas. Non, kita mungkin akan mati kelaparan atau kepanasan di taman dingin ini. Wah, betapa malangnya saya sebagai seorang putri. Orang lain yang pindah ke sini semuanya kaya atau mulia, kenapa saya begitu? Langsung menghadapi krisis keuangan. Oh iya. Siwei, saya punya ide. Sekarang sedang musim kemarau, cuaca juga panas. Jika saya bisa membuat es tua. Hei Siwei, bagaimana jika saya bisa membuat es tua? Apakah kita akan menjadi kaya? Membuat es sekarang? Non, Anda baik-baik saja. Sekarang sedang puncak musim panas. Mungkin kita perlu memanggil tabib untuk memeriksa Anda. Tidak percaya pada kata-kata saya. Hari ini saya akan menunjukkan kemampuan saya. Siwei jual ini untuk mendapatkan uang. Non, ini adalah hadiah dari pangeran untuk Anda. Justru karena itu saya menjualnya. Setelah Anda menjualnya dan mendapatkan uang, belilah beberapa batu sendawa. Non, untuk apa Anda membutuhkan batu sendawa? Nanti Anda akan tahu. Non, batu sendawa yang Anda minta sudah dibeli. Untuk apa Anda menggunakan benda ini? Tidak bisa dimakan atau diminum. Tentu saja untuk membuat es. Non, batu sendawa ini bukan untuk membuat kembang api, bisa juga untuk membuat es. Hari ini saya akan membuat Anda tercengang. Ambilkan baskom air. Non, benar-benar ada es. Non, ini sihir Anda. Jangan kaget, ini namanya pengetahuan. Pengetahuan. Non, Anda hebat sekali. Siwei, saya katakan belajar matematika, fisika, dan kimia dengan baik. Anda tidak akan takut dimanapun. Pengetahuan mengubah masa depan. Baiklah. Sekarang Anda bisa memotong es ini menjadi balok es dan menjualnya di pasar. Non, ini terlalu ajaib. Baru sebentar saja kita sudah dapat uang sebanyak ini. Kedepannya kita nggak perlu lagi lihat muka Shen Xiaohan, si pria brengsek itu. Belakangan ini, ada bencana kekeringan. Rakyat kecil sangat menderita di pasar. Ada yang namanya es tua, yang bisa mengatasi panas yang menyiksa. Katanya es tua ini manis dan segar, bisa meredakan panas. Coba cicip. Barang bagus nih. Manis dan segar, bisa meredakan panas. Jia Gonggong, kamu juga coba. Kehidupan prajurit di perbatasan sangat sulit. Pangeran Mahkota berkali-kali mengirim surat bilang prajurit di perbatasan bukan gugur di medan perang, tapi karena panas. Kalau es tua ini dimasukkan ke dalam perbekalan militer, pasti bagus. Jia Gonggong sudah ketemu belum? Siapa yang membuatnya? Jawab Yang Mulia itu, Rui Wangfei. Oh, Rui Wangfei, sampaikan titahku. Panggil Rui Wang ke istana. Siap Yang Mulia. Apa dia bisa menghasilkan uang? Iya dong. Kamu lihat nggak sih cuaca panas begini? Dia bisa menciptakan es. Semua warga kota pada beli gila-gilaan. Suyuner, kamu brengsek. Waktu itu kamu begitu sombong.
Kali ini aku akan menghajar kamu. Suyuner. Aku pasti akan membuat kamu seperti anjing brengsek merangkak minta ampun padaku. Wangye belakangan ini istana Wangye dicuri. Wangye aku dengar Wang Fei. Belakangan ini hidupnya sangat enak. Dan dia bergaul dengan pria-pria pebisnis di luar tidak jelas. Jangan-jangan itu Wang Fei. Si brengsek itu. Wangye? Aku putus suplaimu. Kenapa kamu bisa punya uang sebanyak ini? Aku punya mahar. Bukan maksudku kamu seorang Wangye yang terhormat, malah pakai uang keluarga istri untuk menghidupi istri sendiri. Sungguh tidak berguna. Ini hukuman untukmu. Kamu nggak menghukum selir malah menghukum istri sahmu. Kamu ini lucu banget sih. Kakak, semuanya salahku. Jangan bertengkar karena aku. Kalau kakak masih marah, kakak pukul aku saja. Yuer ini bukan salahmu. Yang salah adalah si Jalang itu. Seseorang tutup taman Lengxin. Tanpa perintahku jangan ada yang keluar. Kamu. Perintah Kaisar panggil Pangeran Rui ke istana. Ayah, apa yang perlu hamba lakukan? Beberapa hari lagi tamu asing datang. Saya akan mengadakan pesta untuk para menteri bawah Rui Wang Fei. Kesini saya ingin bertemu ya. Ini yang kamu jual di luar. Memang kenapa? Suyuner. Lihat bagaimana kamu dihukum. Rui Wang Fei sangat cerdas membuat es batu ini. Membantu rakyat patut dipuji. Beberapa hari lagi tamu asing datang. Ayah menyuruhmu ikut saya ke istana. Wangye mana mungkin bawa si Jalang ini ke acara penting. Tidak mau. Suyuner, jangan kurang ajar. Saya sekarang usaha sendiri tidak pakai uangmu. Kenapa saya harus dengar kamu? Mau saya pergi juga bisa. Kamu suruh Culinyu kembalikan mahar yang dia ambil dari saya. Dan potong gaji saya. Sebanyak 10.000. Suyuner, jangan tidak tahu diri. Kamu pantas dapat 10.000 perak. Salah 10.000 emas. Kalau tidak mau melanggar perintah Kaisar, bawa uangnya kembali, kalau tidak saya tidak. Pergi. Suyuner kamu. Lagian semua orang tahu saya tidak disayang. Saya bilang saja, saya kena hukumanmu tidak bisa bangun. Nanti yang malukan kamu Shen Xiaohan. Seseorang ambilkan 10.000 emas. Ya Wang Ye. Lihat tadi kakak bully saya. Kalau tahu begini lebih baik saya mati saja. Di istana. Yuer, jangan bilang begitu. Ada aku di sini, tak ada yang bisa mengganggumu. Kali ini kita masuk istana, mohon ayahanda untuk mencabut gelar Putri Suyuner biar kamu yang jadi istriku. Suyuner, dasar wanita licik, aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Non, bekas luka di wajahmu sama sekali tidak terlihat lagi. Sungguh ajaib. Hanya trik kecil saja. Non katanya menemani raja seperti menemani harimau. Kali ini kamu menghadap raja. Harus hati-hati dalam bicara. Siwei, jangan khawatir. Aku ini punya bakat sosial yang luar biasa. Kemampuan diplomasiku sangat hebat loh. Non, apa yang kamu bicarakan? Siwei kadang tidak mengerti ucapan Non. Bagaimana menjelaskannya padamu, bilang pun kamu tidak paham. Ayo kita pergi dulu. Kenapa bisa begini wanita licik ini? Jadi cantik sekali, pakai sihir apa ya? Wajahmu. Bagaimana cantik kan? Suyuner, kamu tidak akan lama sombong. Bajumu sudah aku rendam dengan obat bius terbaik. Kalau kamu berkeringat akan meresap ke kulitmu. Nanti kamu akan mempermalukan diri di depan raja. Lihat bagaimana pangeran masih bisa sabar denganmu. Baiklah, ayo pergi. Aku dengar dari ayahandamu. Es tua itu dibuat oleh Putri Rui. Putri Rui ini sungguh cerdas luar biasa. Selama ini Yuer juga banyak membantu keluarga kerajaan. Seorang selir. Apa istimewanya? Dibandingkan dengan Putri Rui, jauh sekali. Sajikan teh.
Aduh, Aduh kakak, tadi aku tidak sengaja. Sungguh tidak sopan. Huh, mohon maaf nenek, aku mau merapikan baju dulu. baiklah cepatlah. Pangeran kakak sudah lama keluar belum kembali. Jangan-jangan terjadi sesuatu, ayo kita lihat bersama. Lindungi raja, lindungi raja, lindungi raja. Raja cepat pergi. Kamu kenapa? Sepertinya aku diberi obat perangsang. Kakak ipar, cepat minum obat ini. Ini adalah penawar racun yang kubawa. Terima kasih Pangeran Ling. Kenapa kamu masuk ke kamar adikku? Aku keluar dan kebetulan bertemu Pangeran Ling. Jadi mampir sebentar untuk membereskan. Kenapa bisa begitu, dia ternyata tidak apa-apa. Kakak, sudah lama kita tidak bertemu. Mari kita duduk dan ngobrol bersama. Baiklah, apakah kamu sudah selesai membereskan? Mari kita pergi memberi salam kepada Ibu Suri bersama Yuer. Selamat pagi Ibu Suri. Panjang umur Ibu Suri. Anak-anak silakan duduk. Hari ini Kaisar mengadakan jamuan untuk para menteri. Anak-anak baik hati menemani saya sarapan. Bibi Fu sedang membagikan bubur kepada anak-anak. Ya? Ada kesempatan mencoba bubur istana kuno. Apa bedanya? Wah kakak. Ini adalah sarapan yang diberikan Ibu Suri. Meskipun kamu tidak suka, tidak boleh membalikkannya. Kamu. Permaisuri Rui, berani sekali kamu. Bahkan bubur pemberian Ibu Suri berani dibalikkan. Sekarang lihat bagaimana kamu menghadapinya, berani. Ibu Suri, Anda begitu mulia. Saya membalikkannya karena merasa benda kasar seperti ini sama sekali tidak pantas untuk Anda. Bicara besar. Kamu bilang bubur yang dibuat koki istana adalah benda kasar. Saya ingin mendengar. Apa yang menurutmu bukan benda kasar? Ibu Suri, beri saya waktu 1 jam. Saya pasti akan membuat. Bubur yang pantas untuk Anda. Pasti adalah kelezatan dunia yang belum pernah Anda cicipi. Baik, saya beri kamu 1 jam. Jika tidak bisa membuatnya, kamu akan dihukum. Terima kasih Ibu Suri. Baiklah Culingu, tunggu sampai aku keluar istana. Aku pasti akan mengulitimu. Tidak tahu apakah 1 jam. Cukup untuk membuat bubur ini, sudahlah. Rejeki bukan musibah. Musibah tidak bisa dihindari. Tidak pernah dengar si jalang ini bisa membuat bubur HMPH. Lihat sampai kapan kau bisa sombong, tunggu sampai sebatang dupa habis. Kau akan dihukum oleh ratu. Fumomo ada di sini, sudah waktunya belum? Jawab Nyonya, sudah waktunya. Putri Rui tiba. Nyonya, bubur sudah matang. Sajikan. Bubur yang dibuat oleh Putri Rui terlihat agak aneh. Saya memang belum pernah melihatnya. Tidak tahu bagaimana rasanya. Ini disebut bubur 8 harta. Dibuat dari ketan wijen dan barli, longan kurma merah, jamur, dan biji teratai. Kedelapan bahan ini melalui 81 langkah. Proses memasak bersama Nyonya, silakan cicipi. Teksturnya halus. Manis, lembut, dan kenyal setelahnya tak terlupakan. Ini benar-benar kelezatan yang luar biasa. Ya, bagikan buburnya, biarkan semua mencoba. Ya? Bubur 8 harta ini memang lebih enak daripada yang dibuat oleh koki istana. Saya memang belum pernah makan yang seenak ini. Putri Rui, ada hadiah. Terima kasih Nyonya, asalkan Anda senang. Kedepannya saya akan membuatnya untuk Anda setiap hari. Putri Rui sangat cerdas, Pangeran Rui beruntung. Bagaimana ini bisa terjadi? Perempuan jalang lain kali kau tidak akan beruntung seperti ini. Baru saja memberi salam pada Nyonya. Ada apa tidak senang? Pangeran, kakak perempuannya masih menyimpan dendam padaku. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri untuk menjadi pusat perhatian. Bahkan di depan semua orang dia menendangku. Perempuan jalang ini, Yuer, tahanlah sebentar lagi. Setelah pesta ini saya akan bicara pada ayah. Biarkan ayah mencabut gelarnya sehingga kau bisa dengan sah menjadi istriku.
Hari ini utusan dari Jepang datang. Untuk melakukan pertukaran budaya yang mendalam dengan negara kita. Tunggu sebentar para menteri, silakan bicara. Baginda tentang budaya Tiongkok. Sangat luas dan dalam. Orang-orang berbakat dan aneh ada di mana-mana. Sastrawan dan pelukis, semuanya fasih berbicara. Saya Shibata Yuki yang tidak berbakat. Hari ini akan bertanding dengan para cendekiawan dari negara Daan. Dalam waktu setengah batang dupa. Lihat siapa yang bisa menulis dengan indah. Orang Jepang ini belajar budaya Tiongkok dengan baik ya. Peribahasa keluar begitu saja, ini jelas tantangan. Para menteri yang terkasih. Siapa yang mau menerima tantangan ini? Bagaimana bisa membuat puisi yang bagus dalam waktu sesingkat ini? Ya kalau tidak berhasil. Ini akan mempermalukan Yang Mulia. Bisa-bisa seluruh keluarga dihukum mati ya. Siapa yang berani maju? Kenapa ada wanita yang maju tidak pantas? Benar-benar. Suyuner, kali ini bagaimana kamu mengatasinya? Aduh, bagaimana ini? Hanya bisa menghadapi tantangan ini sambil jalan. Saya Rui Wangfei menghadap Yang Mulia. Oh, jadi kamu Rui Wangfei. Yang Mulia, apakah di Tiongkok tidak ada orang lagi? Hanya mengirim seorang wanita untuk bertanding dengan saya. Caitian Daren. Negara kami penuh dengan orang-orang berbakat. Tapi untuk menghadapi negara kecil seperti kalian. Saya seorang wanita saja sudah cukup. Ayah mohon maaf. Dia bahkan tidak bisa membaca huruf besar, apalagi membuat puisi. Siapa bilang saya tidak bisa? Saya bisa lebih dari yang kamu pikirkan. Baiklah, saya lihat Rui Wangfei. Sangat yakin. Siapkan kertas dan tinta, Jia Gonggong nyalakan dupa. Baik Yang Mulia. Tidak perlu setengah dupa. Caitian Daren, saya bisa membuat puisi dalam 7 langkah. Kalau kamu bisa membuat puisi dalam 7 langkah, saya akan mengaku kalah. Maka Caitian Daren harus mendengarkan baik-baik. Dari dulu sampai sekarang banyak sekali puisi dan lagu. Mana yang cocok untuk acara ini? Ada, ini dia. Bulan di zaman Qin, gerbang di zaman Han. Perjalanan panjang, orang belum kembali. Di kota naga Tiongkok, jenderal terbang. Tidak membiarkan perompak Jepang melewati Yinshan. Puisi yang bagus-bagus. Cantik-cantik. Bagus sekali, tidak membiarkan perompak Jepang melewati Yinshan. Rui Wangfei memang berbakat dan sangat cerdas. Caitian Jun, kamu puas. Dalam waktu sesingkat ini Rui Wangfei, puisi mengalir begitu lancar. Saya mengakui kehebatanmu dengan rendah hati. Aku awalnya ingin membuat orang hina ini bertindak. TAPI, kenapa malah dia yang jadi terkenal? Aku tidak bisa membiarkannya terus mencuri perhatian. Wangfei Rui benar-benar membuka mataku. Aku tidak tahu tentang Wangfei Rui. Apalagi yang belum aku ketahui tentangmu. Aduh, sudahlah, cukup. Wangfei, kami ahli dalam seni dan sastra. Semua bidang dikuasainya dengan sempurna. Dasar culinyu, kau mau membunuhku ya? Oh, Yang Mulia. Saya sangat tertarik pada musik dari Tiongkok. Kalau begitu silakan Wangfei Rui, tunjukkan kemampuanmu, jangan salahkan aku nanti. Baiklah, Wangfei Rui akan menunjukkannya. Culinyu, dasar wanita hina, aku tidak akan membiarkanmu menang. Semakin kau ingin aku mempermalukan diri, semakin aku akan bersinar di depanmu. Untungnya sejak kecil ayahku sudah mendaftarkanku di kelas minat. Sekarang akhirnya saatnya digunakan. Kepada Yang Mulia, sejak kecil saya memang belajar beberapa seni dan sastra. Kalau begitu izinkan saya menampilkan sesuatu. Baiklah, bawa alat musik ke sini. Nanti aku akan memutuskan senar gitar itu. Lihat bagaimana kau mengatasinya. Bawa alat musik lain. Yang Mulia, tenang saja, maafkan kami semua. Selir sampingan di kediaman kami tidak tahu aturan dan ceroboh, membuat semua orang tertawa. Tapi meski satu senar putus, aku tetap bisa memainkannya. Lagu ini aku persembahkan untuk semua orang dan untuk Yang Mulia sebagai permintaan maafku. Apa yang kalian lihat? Cepat pergi dari sini. Yuer, apa yang kau lakukan kali ini memang agak keterlaluan. Terima kasih semuanya, maaf telah membuat kalian tertawa. Hebat sekali. Musik surgawi seperti ini hanya ada di surga. Yang Mulia, lagu ini memang luar biasa. Siapa komposer lagu ini? Mungkinkah Wangfei Rui? Komposer ini bahkan belum lahir. Aku akan dengan rendah hati mengakui lagu ini sebagai milikku.
Wang Fei Rui. Benar-benar wanita luar biasa yang jarang ditemukan dalam 100 tahun. Rui Wang yang menikahimu. Benar-benar membuat iri semua orang. Tuan Cai Tian tentang budaya Tiongkok kami. Apa ada pertanyaan lain untukmu yang mulia? Saya benar-benar kagum tapi dibandingkan dengan kami. Semangat Bushido dari negara besar Jepang. Masih belum sebanding. Saya mewakili Kaisar. Untuk membawa sebuah lukisan kaligrafi ke negara besar An. Cai Tian Kun. Apa maksudmu? Kamu orang Jepang kecil ini terlalu merendahkan. Tidak ada maksud apa-apa Ida Kun ini. Adalah ahli terbaik dari negara besar Jepang, mari kita bertanding. Saya tidak tahu jenderal mana dari negara besar An yang berani mencoba. Saya yang akan bertanding dengan kalian. Permaisuri Rui tidak bercanda. Kamu ini seorang wanita. Kenapa tidak boleh? Dulu ada Hua Mulan yang menggantikan ayahnya berperang. Sekarang ada saya Su Yuner yang menantang orang Jepang. Siapa bilang wanita tidak boleh berperang? Baiklah kalau begitu. Permaisuri Rui, karena kamu seorang wanita. Saya tidak akan menggunakan senjata. Biarkan Ida Kun bertanding tinju denganmu. Karena ini pertandingan, maka kita harus ada yang menang dan kalah. Dan ada hukumannya. Jika kalian kalah, makanlah semua lukisan kaligrafi di lantai. Jika saya kalah, bunuh atau potong saya, terserah kalian. Orang gila ini. Kapan dia bisa bela diri? Baiklah kita ikuti apa kata Permaisuri Rui. Karena ini pertandingan, mari kita ikuti aturan dari Zhong Yuan. Berhenti ketika sudah cukup. Permaisuri Rui juga bisa bela diri. Kembali pada Kaisar, sejak kecil saya mengikuti ayah. Belajar 1-2 jurus untuk melawan orang Jepang kecil ini. Sudah cukup. Permaisuri Rui benar-benar sombong. Orang yang bisa mengalahkan Ida Kun kami. Belum lahir aturan apa yang kamu usulkan. Kita bertanding yang paling sederhana saja. Kedua orang berdiri dan adu kekuatan pergelangan tangan. Siapa yang kakinya bergerak dulu kalah, satu ronde menentukan. Baiklah kita ikuti apa kata Permaisuri Rui. Sepanjang hijab saya tidak pernah merendah wanita. Tapi kali ini. Maaf. Master MA menggunakan prinsip tuas. Menggunakan kekuatan untuk mengalahkan orang asing. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar tidak berguna. Permaisuri Rui kami kalah. Yang mulia kami telah menyaksikan kehebatan negara Daen. Kami akan pamit dulu. Tunggu sebentar. Bodoh benar-benar tidak berguna. Permaisuri Rui kami kalah. Kami telah menyaksikan kehebatan negara dan kami akan mundur. Tunggu sebentar. Permaisuri Rui ada apa lagi? Cai Tian sama kita baru saja setuju. Yang kalah harus memakan lukisan ini. Kita semua di sini mendengarnya. Cai Tian sama, silakan mulai pertunjukanmu. Hahaha. Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya juga ingin memberikan lukisan kepada utusan Jepang. Mohon izin Yang Mulia. Diizinkan. Terima kasih Yang Mulia, tunggu sebentar. Yang Mulia, lukisan untuk Jepang sudah siap. Baik, buka dan lihat. Permaisuri Rui, lukisan ini adalah kertas kosong. Dia menipu Yang Mulia, sungguh layak mati. Kamu tahu apa ini disebut kitab langit tanpa huruf? Saya memintanya dari dewa. Berpura-pura misterius. Huruf yang ditulis dengan air tawas tidak berwarna akan muncul ketika terkena air. Apakah kamu tahu? Kamu ambil ini. Hahaha, Permaisuri Rui benar-benar wanita luar biasa. Benar-benar tidak kalah dengan pria. Yang Mulia, mohon maaf. Permaisuri Rui, apa kesalahanmu? Sebenarnya lukisan itu bukan dari dewa. Saya hanya menggunakan sedikit trik saja. Trik yang begitu cerdik. Benar-benar membuat saya terkesan. Apakah ada rahasia di dalamnya? Tentu ada misteri di dalamnya. Hanya saja rahasianya tidak bisa diungkapkan di depan umum. Saya bisa menuliskan metodenya dan memberikannya kepada Yang Mulia. Baik, Permaisuri Rui tidak hanya tidak bersalah, malah berjasa dengan metode ini. Untuk menyampaikan informasi di dalam tentara ke depannya. Tidak akan pernah bocor lagi. Sungguh luar biasa Putri Rui. Setelah pesta selesai kamu tetap tinggal. Aku ingin bertemu denganmu secara pribadi. Baik Yang Mulia.
Suyuner, kamu wanita jalang berani menghinaku di depan umum. Jangan berpikir karena kamu mendapatkan perhatian yang mulia kamu bisa lupa diri. Tunggu sampai aku kembali ke istana, biarkan pangeran membereskanmu. Kamu yang jalang, bagaimana kamu berbicara kepada kakakmu? Ingin membuatku malu di depan orang banyak. Jangan berpikir kamu akan berhasil. Berani memukulku, aku akan melaporkanmu ke pangeran. Apa kamu ingin aku mencopot gelar Putri Rui dan menjadikan selir tak tahu aturan ini sebagai permaisurimu? Mohon ayahanda mengabulkan. Dengan melakukan ini di mana posisi Putri Rui? Apakah kamu pusing atau matamu kabur? Putri Rui berbakat dan cerdas. Dia adalah wanita langka di dunia ini, tapi tidak bisa masuk ke matamu. Malah selir rendahan ini tidak pantas untuk tampil di depan umum, malah kamu anggap sebagai harta. Baru saja di aula besar, dia berulang kali membuat keributan. Ingin menjebak Putri Rui, aku melihat semuanya. Aku juga heran bagaimana Pangeran Rui membimbing istri dan selirnya seperti ini. Ternyata kamu yang mendukungnya. Ayahanda aku. Seorang pangeran membiarkan selirnya memperlakukan permaisurinya seperti ini, kamu akan menyesal. Tapi urusan rumah tanggamu aku malas mengurus. Tapi kamu ingin aku mencopot gelar Putri Rui, jangan harap. Cepat bawa selir jalangmu pergi dari sini. Putri kecil ini menghadap Yang Mulia tidak tahu apa yang Mulia ingin bicara secara pribadi. Putri Rui, bangun. Apakah es batu itu buatanmu? Ya, Bagus, akhir-akhir ini kekeringan berkepanjangan. Sen siap musim panas. Prajurit di perbatasan menderita karena panas. Jika ada es batu ini sebagai persediaan militer, masalah panas mereka bisa teratasi. apakah Yang Mulia ingin aku menyerahkan resepnya ke Departemen Militer agar mereka bisa memproduksinya secara massal? Apakah kamu bersedia? Tentu saja aku bersedia, ini adalah hal yang baik untuk negara dan rakyat. Aku tidak hanya bisa memberikan cara membuat es batu kepada Yang Mulia. Ada bubur penghilang panas jadi para prajurit di perbatasan. Saat musim panas tiba tidak perlu takut dengan panasnya. Hebat Putri Rui, kamu benar-benar pahlawan negara. Aku akan memberimu hadiah besar. Apapun permintaanmu, aku akan penuhi. Untuk saat ini aku belum memikirkannya. Bagaimana kalau aku memikirkannya dulu lalu meminta kepada Yang Mulia? Baiklah, terserah kamu. Terima kasih Yang Mulia, aku akan menulis semua resep dan rahasia buku tanpa huruf untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Pangeran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku belum pernah melihat ayah begitu marah. Hari ini kamu berusaha keras melawan Suyuner tapi malah kacau. Aku juga tidak punya pilihan. Suyuner, kamu wanita jalang. Dia seperti berubah menjadi orang lain. Jika ini terus berlanjut, pangeran mungkin akan. Tidak, aku harus memegang erat hati pangeran dan segera menyingkirkannya. Sayangku Yuer. Siapa yang mengganggumu sampai membuat ayah angkatmu ingin menyayangimu lebih? Kedepannya jangan terlalu sering menyentuhku. Apa yang terjadi, kamu mengandung anakku, tapi tidak mau aku menyentuhmu? Jangan ngawur, kalau dia tahu anak itu bukan miliknya, kita akan dihancurkan sampai 9 generasi. Sudahlah Yuer, ayah angkat tahu. Ada pangeran yang merawat anakku. Aku tidak akan memperdebatkan ini dengannya. Tapi di dalam perutmu kamu mengandung anakku. Dan kamu sudah menempel pada pohon besar pangeran saat kamu menjadi putri. Apakah kamu juga akan memberiku sedikit keuntungan? Aku hampir tidak bisa tinggal di istana ini lagi. Suyuner akan segera bangkit kembali. Jika ini terus berlanjut, posisiku akan segera terancam. Dan saat itu anak di dalam perutku tidak hanya tidak bisa menjadi putra mahkota tapi juga akan menderita bersamaku. Apa hal seperti ini tidak boleh terjadi? Maka kita harus segera menyingkirkan Suyuner. Kamu punya rencana apa? Itu ide yang bagus, hahaha. Non, kamu setiap hari meneliti. Apa sih? Nanti kamu akan tahu. Ikuti saja apa yang sudah aku tuliskan untukmu. Kamu beli lagi satu ya, ini barang penting. Kalau berhasil nanti gak ada yang berani ganggu kita lagi. Nona baik. Ahem. Wah, angin apa yang bawa kamu ke sini? Jangan-jangan kamu salah tempat. Pacar kamu di halaman barat ya? Aku cuma mampir lihat-lihat. Gak usah makasih ya, kita gak dekat-dekat amat. Aku datang sendiri, lihat kamu ini kehormatan buat kamu. Jangan gak tahu diri. Aku gak tertarik sama kamu, cepat pergi. Wang Ye, ada masalah Nona Chu gantung diri. Apa?
Yuer kenapa ini? Wang Ye masih tanya kenapa. Nona Chu di istana. Terlalu banyak dipermalukan. Gak cuma dihina sama Wang Fei di depan umum, tapi juga dibenci sama Kaisar. Wang Ye bilang Nona Chu gimana? Bisa bertahan hidup. Yuer kenapa kamu sebodoh ini? Kalau gak mau hidup mati aja, cuma ngomong doang gak ada aksi. Su Yuner. Chu Linyu. Kalau kamu beneran pengen mati, jangan main drama gini. Buang-buang waktu aku. Siapa bilang aku gak beneran pengen mati? Sekarang juga aku mati di depan kamu. Sudah jangan ribut. Kamu juga jangan banyak omong. Aduh, ayo. Darah? Wang Ye ada masalah? Nona Chu mungkin. Keadaan kandungannya terganggu. Cepat panggil tabib. Tabib, gimana keadaan Yuer? Wang Ye Nona Chu ke depannya. Gak boleh lagi kena stres. Wang Ye, hamba mohon sama Wang Ye. Tapi apapun itu, anak dalam kandungan Nona Chu itu anak Wang Ye. Wang Ye jangan sampai lagi-lagi menyakitinya. Iya, aku yang gak jaga baik-baik. Raja tidak akan menyakitimu lagi. Hanya beberapa hari. Miss Chu hampir melahirkan 2 kali. Ini agak aneh. Kalau tidak, mari kita cari master. Kau akan mengaturnya sekarang. Itu adalah raja. Tuan Wang menemukan. Bukankah ini teman lama Chu Linyu? Aku juga membaca novel ini. Apa yang Anda inginkan untuk berpakaian seperti ini? Miss Chu Yintang menjadi hitam. Itu harus menjadi fase hukuman. Cara mengatakan ini. Rumah ini berada di Viper Barat. Ada elang dan kucing di timur laut. Dan kucing elang menangkap ular Nona Chu. Karena itu tahun-tahun tidak baik. Ingin menjinakkan harus menyekop kucing ke elang. Timur laut. Bukankah itu halaman tempat sang putri tinggal? Oh, kalian berkeliling. Tidak hanya ingin menjaga ibu dan anak mereka aman, kau harus membunuhku. Apa yang kau katakan? Anaknya yang baik memberinya obat. Apakah kali ini aku harus membunuh? Sebelum Yuer melahirkan, kirim sang putri ke pondok pedesaan terlebih dahulu. Baik. Shen Xiaohan kau. Itu bagus. Istana ini terlalu marah. Aku tidak ingin. Nona Chu tidak beristirahat di tempat tidur. Dan mood untuk mengirim saya. Aku tidak takut pada kucing elang. Sinin yang menabrak perutmu. Kau keluar dari istana. Tentu saja aku tidak bisa melewatkan. Suyuner jangan sombong. Aku tidak bisa membunuhmu kali ini. Tapi kau keluar dari istana. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Chu Linyu, kau punya kebaikan. Saya merasa luar biasa dengan dosa lain di perut saya. Benar. Di masa depan di dalam perutmu, anaknya harusnya pakai marga Shen. Atau marga Zhangya. Shen Xiaohan, kamu pasti akan menyesal. Bagian pertama novel ini sudah kubaca semua. Anak dalam kandungan Chu Linyu itu milik Zhang Yuanwei. Dia sama pangeran sebenarnya tidak pernah terjadi apa-apa. Waktu itu Zhang Yuanwei menipu dan mengambil kehormatan Chu Linyu. Hamil untuk mencari suami terbaik. Zhang Yuanwei menjual Chu Linyu ke istana pangeran. Diam-diam memberikan obat birahi pada pangeran. Kasihan Suyuner ya Shen Xiaohan setelah efek obat habis. Marah dan mabuk sampai tak sadarkan diri. Akhirnya ditemukan oleh Chu Linyu. Ketika Shen Xiaohan sadar dari mabuk, dia salah mengira. Dia telah tidur dengan Chu Linyu. Shen Xiaohan si bodoh ini. Nanti kalau tahu kebenaran pasti hancur. Sekarang waktunya belum tiba, aku akan berusaha membantumu menyelamatkan Chu Linyu. Anak dalam kandungannya agar lahir dengan selamat, baru kamu berkesempatan menjadi ayah.
Suyuner ini tidak tahu apa-apa kan? Tidak boleh dia merusak rencanaku. Suyuner matilah di luar sana. Hanya orang mati yang tidak bisa bicara. Shifu, maaf sudah mengganggu selama ini. Nyonya Pangeran terlalu serius. Pangeran sudah mengatur semuanya, Nyonya bisa tenang tinggal di sini. Pangeran Rui. Pangeran Rui baru saja datang. Pria bermosan ini sedang berpikir apa ya? Suyuner ya Suyuner. Kok bisa jatuh cinta pada pria bermosan itu? Sungguh keterlaluan. Tapi tenang saja, setelah aku datang, semuanya akan berbeda. Nanti aku yang akan membalaskan dendammu. Kebencianmu akan kuhilangkan. Noni, kamu setiap hari meneliti batu salpeter ini. Selain buat es, bisa buat apa lagi? Aku sedang meneliti senjata yang sangat kuat nanti untuk melindungi diri. Tolong, ada orang tidak? Ayo kita lihat. Ada orang tidak? Tuan Muda. Ada apa ini? Beberapa hari ini aku dan Tuan Muda terus-menerus melakukan perjalanan. Tidak tahu kenapa Tuan Muda tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Akhir-akhir ini cuaca panas ditambah perjalanan melelahkan. Ini pasti karena headstroke tidak apa-apa. Noni, kamu. Tapi ini, Menyelamatkan nyawa lebih penting, tidak bisa memikirkan yang lain. Tuan Muda, Anda sudah sadar. Tuan Muda, tadi ini adalah Nona yang menyelamatkan Anda. Terima kasih, Nona. Tidak usah berterima kasih, di depan adalah villa pedesaan saya. Saya ajak kalian istirahat sebentar. Dua Tuan Muda, tunggu sebentar, saya ambilkan es untuk meredakan panas. Nona ini tidak keberatan, bagaimana dia menyelamatkan saya? Jawab Paduka. Untuk menyelamatkan saya, dia tidak peduli kehormatannya sendiri. Hal ini tidak boleh disebarkan, mengerti? Dua Tuan Muda, tempat ini tidak cocok untuk kalian berlama-lama. Setelah kalian istirahat, silakan pergi sendiri. Terima kasih, Nona. Saya menghadap Paduka. Pangeran, jangan terlalu formal. Paduka kenapa tiba-tiba kembali dari perbatasan? Hal ini sulit dijelaskan, nanti saya ceritakan detailnya. Guru, siapa wanita yang tinggal di sini? Jawab Paduka, itu adalah Permaisuri Rui, dihukum oleh Raja Rui untuk merenung. Permaisuri Rui. Jadi dia adalah seorang wanita. Kesalahan apa yang dia lakukan? Saya tidak terlalu tahu. Raja Rui memang tidak menyukai Permaisuri Rui. Hal ini sudah diketahui semua orang di kota. Oh begitu. Guru, ilmu pengobatan Anda hebat, bisakah luka di wajah wanita ini? Guru bisa mengobati, jawab Paduka. Saya kebetulan punya obat ini, bisa menghilangkan bekas luka di wajah. Obat ini bisa menyembuhkan bekas luka di wajah Nona. Nona, bekas luka di wajahmu benar-benar hilang. Sungguh luar biasa. Paduka, apa rencana selanjutnya? Apakah segera kembali ke istana? Tidak usah buru-buru, saya tinggal beberapa hari lagi. Belakangan ini saya punya waktu. Coba bahan peledak baru yang saya buat. Nanti saya buat senapan api. Jadi saya akan aman. Ah, Kamu adalah Permaisuri Rui, bukan? apa yang kamu lakukan? Saya Jack Eng, untuk menggabungi Wama. Tolong, ada pembunuh. Nona, ada apa? Ada pembunuh. Nona, apa yang kamu lakukan? Ini adalah senjata paling mematikan. Belakangan ini tempat ini tidak aman, harus segera dibuat. Katanya kenapa kamu ingin membunuh saya? Tuan Putra saya bukan datang untuk membina Anda, saya Didus oleh Sesirang. Untuk membunuh Putri Rui, Putri Rui. Siapa yang menyuruhmu? Ini. Sepet katakan atau saya bana kamu. Saya bilang. Ini Nyonya Culinyu yang menyuruh saya membunuh Putri Rui. Siapa itu Culinyu? Tuan Putra Culinyu adalah selir di Istana Rui. Dia adalah favorit Pangeran Rui.
Statusnya bahkan lebih tinggi dari Putri Rui. Nyonya Chu takut Putri Rui akan mengancam posisinya jika kembali ke istana. Jadi dia menyuruh saya untuk membunuh Putri Rui. Saya bukan datang untuk membunuh Tuan Putra, mohon maafkan saya. Adikku ini benar-benar bodoh. Mana ada yang membiarkan selirnya menindas istri sahnya. Baoping, selidiki, cepat selidiki. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di istana Putri Rui. Terima kasih banyak Tuan Putra telah menyelamatkan nyawa saya. Tidak usah sungkan, kamu yang menyelamatkan, saya duluan, saya menyelamatkanmu, itu wajar. Saya kira Tuan Putra sudah pergi. Ada beberapa hal yang menahan saya lagi pula, kamu seorang wanita. Tinggal di sini juga tidak aman, saya berencana tinggal beberapa hari lagi. Untuk melihat lebih jelas. Wah, bagus sekali. Di sini benar-benar membosankan. Saya baru saja mempelajari beberapa permainan kecil, mau coba. Baiklah. Apa? Bukannya kamu bilang pasti berhasil? Kenapa bisa diselamatkan orang lain? Ya, saya juga tidak tahu kenapa siapa sangka kuil tua itu. Ada pria lain yang tinggal di sana. Sudah, jangan banyak bicara, kalian semua tidak berguna. Kamu bilang apa tadi? Di kuil itu ada pria lain? Ya, pria itulah yang menyelamatkan Suyuner. Hahaha. Benar-benar pertolongan dari langit. Suyuner. Kamu benar-benar menggali kuburanmu sendiri. Pangeran, kemarin saya pergi berbelanja dan mendengar orang-orang di pinggiran kota berbicara tentang ada seorang pria tampan yang tinggal di rumah peristirahatan di pinggiran kota. Setiap hari bergaul dengan putri. Suyuner ini berani sekali. Berkencan diam-diam dengan pria lain di belakangku. Suyuner, kali ini kamu pasti mati. 3 pasang 1 lebih besar darimu. Aku yang urus. Gak bisa. Bom, aku menang lagi. Sesuai aturan kalian. Kali ini semua mangkuk ini untuk kalian. Minum. Nonik juga. Hah, ini nggak boleh tumpah semua. Kalian ngapain dasar Suyuner? Berani-beraninya ketemu pria lain diam-diam. Adinda. Kamu bilang Kakanda pria liar. Kakanda. Hormat pada pangeran mahkota ya. Kamu pangeran mahkota Shen Xiaohan. Kamu yang suruh aku datang. Kamu ini nggak bisa diajak ngomong. Gak mau kamu pergi biar kamu rayu pangeran mahkota. Ini juga salahku. Pangeran mahkota selalu di perbatasan, aku belum pernah ketemu. Aku sudah tahu dia pangeran mahkota. Suyuner, kamu ingat kamu istriku. Seumur hidup cuma bisa jadi wanitaku. Oh, sekarang tahu aku istrimu. Bukannya kamu selalu mau buang aku biar Yuer naik. Karena pernikahan kita nggak ada sukanya. Ya udah, nggak usah, nanti kamu main kamu, aku main aku. Kita nggak saling ganggu, air sumur nggak campur air kali. Suyuner kamu. Baik, kamu cari. Kamu cari satu, aku bunuh satu. Kalau gitu aku cari pangeran mahkota. Kamu. Aku lihat kamu bunuh gimana. Tangkap mereka. Kalian nggak bisa kabur, bilang di mana pangeran mahkota bersembunyi. Kalian siapa berani-beraninya mau bunuh pangeran mahkota? Hati-hati bisa dibunuh 9 turunan. Rui Wang, nggak usah banyak bicara, cepat bilang di mana pangeran mahkota. Kalau nggak usah sungkan. Gak usah mimpi, aku gak akan bilang. Kalau gitu jangan salahkan kami. Nanti mereka masuk, aku coba tahan mereka. Kalian berdua cepat kabur lewat pintu belakang. Kalau kamu, Aku kali ini mungkin gak bakal selamat. Yuner, aku selalu ada yang mau bilang. apa? Sebelumnya aku yang salah padamu. Aku berhutang nyawa padamu. Kalau kali ini aku mati, anggap saja sebagai pembayaranku padamu, maafkan aku ya. Shen Xiaohan, jangan sok-sokan. Siapa yang butuh kamu menyelamatkanku, sikap sok tahu kamu. Benar-benar menjengkelkan, aku beritahu kamu. Utang kita tidak akan pernah lunas seumur hidup. Aku akan membuat kamu hidup dengan penyesalan. Hidup dengan penderitaan. Siwe, berikan tas kepadaku. Untung aku buru-buru membuat senapan ini, tidak menyangka cepat sekali berguna. Tunggu, aku tahu di mana pangeran mahkota. Suyuner, kamu ngapain sih? Memang Rui Wang Fei yang bijaksana. Kalau begitu kamu sekarang keluar ya.
Tidak bisa di sini, ada 2 orang yang terluka. Butuh 2 orang dari kalian masuk untuk membantu. Jangan banyak, aku kalian berdua masuk dan bawa mereka keluar. Ya. Tidak baik saudara maju. Cepat pergi, jangan sampai tertangkap. Setelah fajar, Pangeran Mahkota akan menyelamatkan kita. Kamu baik-baik saja, begitu dapat kabar aku langsung datang dengan orang-orang. Wanjai terluka. Luka kecil tidak apa-apa, pembunuh masih di belakang. Pergi, jangan biarkan satu pun lolos. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, untung aku punya ini. Baoping bawa Rui Wang istirahat. Kakak Kaisar, dia adalah Wang Feiku. Seharusnya aku yang membawanya pulang istirahat. Wang Ye, kamu terluka, lebih baik serahkan Wang Fei padaku. Tidak perlu. Apa Wang Ye membawa Suyuner pulang ke istana? Bukankah Wang Ye pergi ke rumah peristirahatan di pinggir kota untuk memintanya bertanggung jawab? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, katanya Suyuner tidak sadarkan diri. Wang Ye yang membawanya pulang. Dan Wang Ye juga terluka. Jangan-jangan Zhang Yuanwei yang mati itu mengirim pembunuh lagi. Bagaimana ini? Bagaimana kalau aku mencari kabar lagi? Baik. Bagaimana kabar Wang Fei? Wang Fei belum sadar. Wang Ye, lebih baik khawatirkan diri sendiri dulu. Wang Ye, kamu kenapa? Kenapa kamu bisa terluka? Luka kecil tidak apa-apa. Kakak bukannya pergi ke rumah peristirahatan di pinggir kota. Kenapa tiba-tiba kembali? Di jalan bertemu dengan pembunuh bayaran, meninggalkannya sendirian di sana tidak aman. Kenapa bisa bertemu dengan pembunuh bayaran? Lapor Pangeran, Nyonya sudah bangun. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu datang? Ada bagian tubuh yang tidak nyaman. Kenapa tiba-tiba kamu begitu perhatian padaku? Kamu adalah istriku, tentu saja aku harus perhatian padamu. Lucu, sejak aku masuk ke istana. Kamu tidak pernah mengatakan hal seperti itu, Shen Xiaohan. Kamu akhir-akhir ini agak aneh. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku, aku beritahu kamu. Jangan jatuh cinta padaku. Jika kamu jatuh cinta padaku, aku akan menyiksamu sampai mati. Kamu begitu membenciku. Benar, kamu membunuh anakku. Saat kamu menghukumku karena culinya si wanita jalang itu, hatiku sudah mati. Kita berdua tidak ada jalan kembali. Aku suatu hari pasti akan meninggalkanmu. Suyuner, jangan kamu lupa. Kamu adalah istriku. Sepanjang hidupmu, kamu hanya bisa menjadi wanitaku. Jika kamu ingin aku berubah pikiran, bisa. Tapi kamu harus membunuh culinya dan mengeluarkan anaknya dari perutnya sebagai pengganti anakku untuk dikuburkan bersama. Sudah cukup, kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu sampai menggunakan cara seperti ini untuk mengancamku. Benar-benar kamu. Pangeran, kamu terluka, jangan minum lagi. Meskipun kakak sudah pergi, tapi Yuer akan menemanimu. Yuer akan selalu menemanimu, selalu mencintaimu. Yuer, pergilah. Pangeran, apakah kamu tidak menginginkan Yuer lagi? Pergilah. Aku akan menyiapkan sebuah rumah besar untukmu, agar kamu dan anak bisa hidup berkecukupan. Jika kamu masih ingin menikah, aku akan memberimu mahar yang melimpah, agar pernikahanmu berlangsung meriah. Pangeran, aku tidak akan kemana-mana. Yuer hanya ingin menemanimu, Yuer hanya menginginkanmu. Yuer, aku tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Jangan, Pangeran. Yuer, mulai sekarang kamu yang harus merawatnya. Pangeran, Anda tidak perlu khawatir. Wang Ye, Yuer akan merindukanmu. Tunggu sebentar. Apa yang dilakukan permaisuri ke sini? Melihat kami akan meninggalkan istana. Khusus datang untuk menginjak kami. Benar-benar anjing menggigit Ludong Bin, tidak mengenal niat baik. Biarkan Culinyu tinggal, jika dia pergi, maka saya juga akan meninggalkan istana. Mengapa kamu membantu saya? Jangan terlalu berharap. Lalu mengapa kamu ingin saya tinggal? Ada maksud saya untuk membuatmu tinggal. Saya takut Wang Ye mengganggu saya. Jika kamu sangat membencinya, mengapa kamu tidak pergi? Belum saatnya untuk pergi. Pria seperti Shen Xiaohan hanya kamu yang menyukainya.
Posisi permaisuri ini jika kamu sangat menginginkannya saya akan memberikannya padamu. Suyuner, apakah kamu sedang mengasihani saya? Posisi permaisuri bukanlah sesuatu yang bisa kamu berikan begitu saja. Saya punya cara tidak perlu kamu khawatirkan. Ayah Pangeran Mahkota telah bekerja keras. Segera ambil resep rahasia ini dan pergi ke markas militer perbatasan untuk membuat es tua ini. Ini sangat bagus, tentara perbatasan akan beruntung. Ayah, siapa yang membuat ini? Apakah itu Permaisuri Rui? Ya, Pangeran Mahkota mengenal Permaisuri Rui. Saya telah bertemu Permaisuri Rui beberapa kali dan setelah kembali ke istana saya juga mengetahui beberapa prestasinya benar-benar membanggakan negara kita. Beberapa waktu lalu saya juga menemukan bahwa dia telah menciptakan senapan ini. Kekuatannya sangat besar, bisa mengalahkan 100 orang. Benarkah ada senjata hebat seperti itu? Permaisuri Rui benar-benar seorang yang berbakat. Masalah senjata hebat ini saya serahkan kepada kamu dan Permaisuri Rui untuk menelitinya. Saya menghadap Kaisar. Permaisuri Rui, silakan berdiri. Pangeran Mahkota baru saja kembali ke istana, mengatakan bahwa dia mendapat metode pembuatan es tua darimu. Berteriak bahwa tentara perbatasan akan beruntung. Ini semua adalah prestasimu. Lalu permintaan yang Kaisar janjikan sebelumnya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Sudah. Kalau begitu katakanlah Permaisuri Rui, Pangeran Mahkota memanggilmu. Tuanku, kamu sudah kembali ke Setelah istana. kembali ke istana saya mendengar kisah legendarismu. Benar-benar membuat saya kagum. Apakah kamu memanggil saya hanya untuk memuji saya? Oh ya, tentang senapan itu. Bagaimana kamu membuatnya? Ayah berkata ingin membuat sejumlah senapan untuk markas militer. Nanti saya akan memberikan sketsa senapan kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Baik. Katanya kamu tidak bahagia di kediaman Pangeran Rui. Jika kamu ingin meninggalkan kediaman, aku bisa membantumu. Tidak perlu, aku akan mencari cara sendiri. Hari sudah mulai gelap, aku akan pulang dulu. Baik, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu. Ya, Yang Mulia, semuanya sudah hampir selesai. Kapan kita akan bertindak? Adikku ini benar-benar bingung. Terlalu dipengaruhi oleh seorang selir. Aku pasti akan membela Suyuner. apakah kamu pergi ke istana hari ini? Ya, perlu melaporkan kepadamu? Apakah kamu mencari putra mahkota? Bagaimana kamu tahu aku mencari putra mahkota? Kereta kuda putra mahkota sudah berhenti di depan kediaman, bagaimana aku tidak tahu? HMPH, meskipun aku mencari putra mahkota. Lalu apa? Suyuner tidak peduli seberapa kamu membenciku. Kamu hanya bisa memiliki aku seumur hidupmu. Perintah kerajaan datang. Dengan perintah Yang Mulia, Culinyu ditugaskan untuk Pangeran Rui menikah dengan Pangeran Rui pada hari yang ditentukan. Terima kasih atas kemurahan Yang Mulia. Yang Mulia juga mengatakan pernikahan dengan Suyuner dibatalkan. Kalian berdua bisa bercerai. Mengapa ayah mengeluarkan perintah seperti ini? Apakah ini nyonya? Secara pribadi pergi ke istana untuk meminta perintah. Mohon ayah menarik kembali perintahnya. Pangeran Rui, silakan kembali. Mohon ayah menarik kembali perintahnya. Pangeran, apakah kamu masih belum mengerti? Kecuali nyonya yang meminta. Yang Mulia tidak akan menemui kamu. Lagi pula, jika nyonya tidak berubah pikiran, apa gunanya Yang Mulia menarik kembali perintahnya? Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Aku sedang membantumu mewujudkan keinginanmu. Ada masalah apa? Katanya terakhir kali kamu pergi ke istana untuk meminta Yang Mulia memberikan pernikahan untuk kalian berdua. Aku sudah membantumu mewujudkan keinginanmu. Apa yang tidak kamu puaskan? Penampilanmu yang menyedihkan ini untuk siapa? Yuner, dengarkan aku. Selamat kepada pangeran telah menemukan pasangan yang baik, kalian berdua akan segera menikah. Aku tidak akan mengganggu di sini. Mulai sekarang kita berpisah untuk selamanya. Suyuner, apakah kita berdua benar-benar tidak ada jalan kembali? Tidak ada jalan kembali. Siwe, ayo kita pergi. Baik, Nona Wah. Kakak mau pergi kemana? Kenapa kamu datang? Kakak memberikan posisi permaisuri ini kepadaku. Biarkan aku menikmati kemewahan dan kekayaan istana ini. Kakak hanya bisa menggelandang di jalanan. Aku tentu saja datang untuk berterima kasih kepada kakak. Jangan terlalu sombong. Takut suatu hari nanti terbang terlalu tinggi. Bagaimana mati terjatuh pun tidak tahu. Siwe, ayo pergi. Suyuner sampai sekarang masih sombong apa? Baginda, kenapa kamu datang? Khusus datang menjemputmu, kereta udah ada di luar. Ayo pergi. Ya,
Pangeran, jangan minum lagi. Pangeran, bangunlah. Yuner. Jangan pergi. Aku mohon padamu. Pangeran, Yuner, jangan tinggalkan aku. Permaisuri Rui putra mahkota memanggilmu. Baginda, kamu sudah kembali ke istana. Begitu kembali ke istana langsung mendengar kisah legendarismu. Benar-benar membuatku takjub. Kamu memanggilku kemari bukan hanya untuk memujiku, kan? Oh ya, senapan api yang kemarin bagaimana kamu membuatnya? Ayahanda bilang ingin membuat sejumlah senapan api untuk departemen militer. Nanti aku akan memberikan gambar senapan api itu kepada Baginda putra mahkota. Baik. Kudengar kamu tidak bahagia di istana Rui. Jika kamu ingin meninggalkan istana, aku bisa membantumu. Tidak perlu, aku akan mencari cara sendiri. Hari sudah malam, aku akan pulang dulu. Baik, aku akan menyuruh orang mengantarmu. Baginda, semuanya sudah hampir selesai diselidiki. Kapan kita akan bertindak? Adikku ini memang bodoh. Diputar-putar oleh seorang selir. Keadilan ini. Aku pasti akan menuntutnya kembali untuk Suyuner. Apakah kamu hari ini pergi ke istana? Ya, perlu melaporkan kepadamu. Apakah kamu pergi menemui putra mahkota? Bagaimana kamu tahu aku pergi menemui putra mahkota? Kereta putra mahkota sudah berhenti di depan gerbang istana, bagaimana aku bisa tidak tahu? HMPH, meskipun aku pergi menemui putra mahkota, lalu apa yang bisa terjadi? Suyuner, aku tidak peduli seberapa besar kamu membenciku. Seumur hidupmu kamu hanya bisa memiliki aku. Perintah kerajaan datang. Dengan titah dari Yang Mulia, Culinyu diberikan kepada Pangeran Rui untuk menikah dengan Pangeran Rui pada hari yang ditentukan. Demikianlah perintah ini. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Yang Mulia, duga berkata pernikahanmu dengan Suyuner dibatalkan, kalian berdua bisa bercerai. Mengapa ayahanda mensuyakin parent seperti ini? Wah, ini pasti permaisuri. Sendiri masuk ke istana untuk memohon titah. Tidak tahu siapa yang berani menculik saya. Kamu. Culinyu, kenapa kamu menculik saya? tentu saja untuk mengantar kakak pergi. Kamu sebaiknya menghilang selamanya dari dunia ini. Kakak ingat pisau ini, kan? Pisau ini yang dulu membunuh anak kesayangan kakak. Kalian berdua seharusnya berterima kasih padaku. Culinyu, kamu benar-benar binatang. Begitukah caramu membalas budi? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu meninggalkan pangeran karena kamu mendekati putra mahkota. Kakak kamu benar-benar serakah. Jadi kamu ingin menjadi permaisuri putra mahkota. Itu sebabnya kamu memberikan posisi permaisuri padaku, bukan begitu? Kamu pikir semua orang seperti kamu? HMPH, sampai saat ini kamu masih berpura-pura. Aku beritahu kamu, wanita jalang. Ingin menjadi permaisuri putra mahkota itu hanya mimpi. Lalu kenapa kamu menangkapku? Tidak tahu apa yang kamu berikan pada pangeran. Sampai dia mabuk setiap malam. Karena kamu. Jika kamu tidak menghilang selamanya, bagaimana hidupku bisa tenang? Sekarang putra mahkota seharusnya sedang dalam perjalanan. Asalkan aku bisa menahan mereka, masih ada harapan. Kamu sebaiknya melepaskanku sekarang. Setelah aku keluar, aku janji akan merahasiakan semua rahasia yang tidak diketahui. Jika tidak setelah aku keluar, kau menyesal. Hei, kau masih mengancamku. Orang mati. Rahasia akan selalu menjadi rahasia. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak percaya ketika pangeran mengirim seseorang untuk memberitahu saya. Aku tidak berharap kau melakukan hal seperti ini. Kakek, aku salah. Kau mengampuni aku, Yuer, tahu itu salah. Yuer tidak pernah berani. Kadang aku pikir kau masih Culinyu yang lembut dan berbudi luhur. Begitu kejam. Yuner telah meninggalkan istana. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Ya. Dia meninggalkan istana, tapi dia tidak meninggalkan hatimu. Sejak dia pergi, Anda membeli dia mabuk setiap malam. Jangan menyerah padanya. Apa yang dia hitung layak untuk Anda satu persatu. Apa yang dia lakukan? Cukup, Raja Rui. Ini sudah terjadi. Culinyu adalah wanita Anda. Cara membuang. Saudara laki-laki, Yuer hamil sekarang. Semoga Kaisar dapat membuka satu sisi
Jadi kau yakin, anak di perutnya adalah milikmu? Kakek, jangan dengarkan mereka. Bawa ke sini. Katakan semuanya pada saya. Tapi setiap kali ada kepalsuan. Aku bilang Culinyu punya anak di perutnya. Dia memang saat dia tidur denganku. Dia belum memasuki istana. Pada saat itu Linger. Dia juga dibunuh oleh Nona Chu. Dia menggunakan Kilyaga Wei Chen untuk memikul saya. Sengaja berpura-pura sakit, dan biarkan saya meresepkan obat. Obat dari darah jantung Shizi. Itu semua idenya. Tuhan. Diam, jangan bicara omong kosong. Pangeran, Shen Xiaohan benar-benar lucu. Kamu tega menggunakan nyawa anak kandungmu sendiri untuk menyelamatkan nyawa wanita ini, tapi tak tahu, dia ternyata mengandung anak orang lain. Aku hari ini akan membunuh wanita jalang ini. Wang Ye. Wang Ye, maafkan aku, Wang Ye. Saat itu aku tergoda itu Zhang Yuanwei. Dia menipu tubuhku. Sekarang aku akan menggugurkan anak dalam perutku. Kedepannya aku akan melahirkan anak denganmu, baik? Wang Ye, maafkan aku, Wang Ye. Kamu pikir kamu siapa? Bisa melahirkan anak dengan Wang Ye. Wanita jalang. Saudara Kaisar. Bekas luka di wajah Nona Su dulu, juga karena menyelamatkanmu. Masih ingat saat mengikuti ayahanda berkeliling? Pengawas keluarga Su Yongxiang dulu. Itu adalah Nona Su yang menyamar sebagai pria. Nona Su merahasiakannya, agar kamu tidak merasa bersalah. Sungguh sayang niat baik Perdana Menteri tua. Nona Su, masalah ini. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Karena semuanya sudah jelas. Aku juga tidak ingin ada hubungan lagi dengan mereka. Baik, ayo kita pergi. Yuner. Shen Xiaohan, aku ingat pernah bilang. Saat kamu membunuh anak dan meninggalkan istri Yuner yang sebenarnya sudah mati, tidak akan ada lagi yang benar-benar mencintaimu. Aku hari ini akan membuat kalian semua mati untuk anakku. Shen Xiaohan. Kamu benar-benar binatang. Terima kasih atas bantuan putra mahkota, tapi kamu terlalu banyak urus. Kenapa tidak ingin terlalu cepat membongkar Culinyu ya? Tentu saja menunggu beberapa tahun lagi lebih baik. Apa untungnya? Shen Xiaohan yang sok itu merasakan jadi ayah. Mengurus anak orang lain sungguh menarik. Kamu benar-benar jahat. Aku rasa saudara kaisarku sudah tidak tahan. Sulit bangkit dari pukulan ini. Kenapa kamu datang? Yuner, aku ingin bicara baik-baik lagi denganmu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku tidak ingin melihatmu. Tidak apa-apa, aku akan terus menunggumu. Wang Ye? Wang Ye sudah menjaga di luar selama beberapa hari. Kamu bilang Shen Xiaohan ini kenapa nggak ada habisnya? Dia mau menjaga di sana, biarkan saja dia menjaga. Aku bilang kenapa kamu setiap hari menggangguku? Aku nggak bisa mikir. Kamu mau ngomong apa? Aku nggak bisa mikir gimana cara menebus kesalahanku padamu. Masalah antara kita sudah berlalu. Aku dan kamu sudah nggak mungkin lagi. Bunuh aku. Kamu ngapain sih Shen Xiaohan, kamu gila ya? Shen Xiaohan ini setiap hari menggangguku. Adikku ini memang punya sifat seperti itu. Masalahmu ini, dia nggak akan bisa melupakannya seumur hidup. Berarti aku bakal diganggunya seumur hidup dong. Aku harus cari cara. Bagaimana kalau kamu bawa aku ke perbatasan? Jadi aku bisa lepas dari gangguannya. Ini kan kamu yang bilang sendiri. Ya sudah, kita sepakat saja.
Adikku, ada beberapa hal. Ada orang yang suatu saat harus dilepaskan. Ngapain susah-susah mengganggu Nona Su? Dia suatu saat pasti akan menikah. Kakak maksudnya apa? Jangan-jangan kakak mau menikahinya. Kalau iya gimana? Kakak jangan lupa pemilihan permaisuri pangeran mahkota. Butuh wanita bangsawan yang suci dan bersih. Sekarang perbatasan sedang genting. Ini juga jadi beban terbesar ayah raja menjaga negara. Sementara aku menjaga perbatasan untuk ayah. Beberapa hari lagi aku akan berangkat. Bersama Nona Su ahli. Ilmu langka dan bakat luar biasa pasti bisa berkontribusi untuk negara. Bukan masalah seorang wanita pemberani yang membela negara. Dan berjasa apa nggak lebih baik dari wanita bangsawan itu? Aku nggak setuju kamu bawa Suyuner ke perbatasan. Adikku tetap seperti yang aku bilang. Harus dilepaskan lebih cepat lebih baik. Kamu memang punya cara. Shen Xiaohan ini sudah beberapa hari nggak menggangguku. Jangan-jangan sekarang kamu nggak mau ikut aku ke perbatasan lagi. Masa sih? Ini adalah pangeran mahkota Suyuner lari cepat. Serahkan padaku teman-teman serang. Orang-orang Korea ini benar-benar nggak tahu malu. Baoping, kamu berani menggunakan pangeran untuk mengancamku. Aku mengutusmu untuk memimpin pasukan pengawal istana untuk menyelamatkan pangeran. Jika ada kesalahan sedikit pun aku akan memintamu bertanggung jawab. Padahal yang mulia tidak perlu mengerahkan banyak orang. Cukup berikan kami 3-5 orang pasukan pilihan. Siapa sebenarnya kalian sampai berkali-kali mencoba membunuhku? Yang mulia pangeran, kami tidak berniat membunuhmu, kami hanya menculikmu. Kami tidak akan menyusahkanmu asal kamu setuju untuk menarik pasukan, kami akan melepaskanmu. Nasibmu tergantung pada kaisar tua kalian. Baoping, kali ini tugasmu adalah menyelamatkan pangeran. Bawa ini. Ini adalah senapan api ciptaanku, kekuatannya luar biasa. Setelah aku memberikan rancangannya kepada pangeran, dia sudah memproduksinya. Membuat sejumlah senapan, awalnya rencananya akan dibawa ke markas militer saat kembali ke perbatasan. Tidak disangka malah dipakai lebih dulu di medan perang. Dengar baik-baik, kalian sudah terkepung. Kalau tahu diri cepat keluarkan pangeran. Keluar dan lihat. Wah, kukira ada banyak orang. Kalian harus segera melepaskan pangeran. Kalau tidak, hari ini kalian semua akan mati. Bicara besar, ayo serang. Aku ceroboh tidak menyuruh kawan-kawan menghindar. Terakhir kali kami dikhianati oleh perempuan itu dengan benda ini. Waspada Nona Su. Waspada Yuner. Shen Xiaohan. Bagaimana keadaannya? Tusukan Pangeran Rui tepat di jantung, butuh bantuan master untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak sudah lama tewas. Apa dia tidak bisa diselamatkan? Tergantung takdirnya sendiri. Mengapa aku yang harus menanggung semua akibat dari perbuatan buruk yang dia lakukan? Yang mulia pangeran, aku mohon padamu. Selamatkan dia, aku mohon. Nona Su, tenanglah. Aku berjanji padamu, aku akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Master pasti ada cara untuk menyelamatkan adikku. Ada caranya, tapi akhirnya tetap tergantung pada takdir Pangeran Rui sendiri. Guru, sudah 2 minggu Pangeran Rui belum sadar. Ada apa? Luka Pangeran Rui sudah tidak parah, alasan dia belum sadar. Mungkin karena beban pikiran. Jantung Pangeran Rui tenang, hatinya kosong. Tidak ada keinginan untuk hidup. Jika hati seseorang sudah mati, obat terbaik pun tidak akan membantu. Lalu bagaimana? Tidak ada cara kecuali dia sendiri yang ingin bangun. Kalau tidak ada cara untuk membuatnya bangun. Kalian bisa memikirkan apa yang bisa memicu keinginannya untuk bertahan hidup. Shen Xiaohan. Bangunlah ya. Asal kamu bangun, aku akan memaafkanmu. Kamu telah membunuh anakku. Tapi kamu juga menyelamatkan nyawaku. Kita bisa dianggap sudah beres. Asal kamu bisa bangun, urusan kita sebelumnya akan dihapus. Shen Xiaohan, jangan tidur lagi. Bangunlah ya.
Kalau bisa bangun itu sudah bagus. Hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mungkin hanya kamu yang bisa melakukannya. Aku takut dia akan menjadi vegetatif. Dan kalau dia bangun batu di hatiku ini akan hilang. Kita sudah menyia-nyiakan banyak waktu. Besok kita akan berangkat. Oke, asal Shen Xiaohan sudah bangun. Aku tidak punya urusan lagi di sini. Oke, besok pagi kita berangkat. Oke. Non, kamu benar-benar akan ikut pangeran ke perbatasan. Iya, sekarang Shen Xiaohan sudah bangun. Aku juga sudah berjanji pada pangeran untuk ikut ke perbatasan. Dan kalau aku tidak pergi, aku akan terlibat lagi dengan Shen Xiaohan terus-menerus. Non, kamu benar-benar tidak punya perasaan sama sekali pada pangeran. Hari-hari ini aku melihatmu merawat pangeran. Sudah, jangan bicara lagi, cepat siapkan barang-barang. Su Yuner, jangan pergi. Jangan pergi ya. Shen Xiaohan, kenapa kamu datang? Aku. Non Su, jika tidak memutuskan sekarang akan mendapat masalah. Waktunya sudah tidak muda, kita harus pergi. Shen Xiaohan, kamu sudah sembuh, cepat kembali. Jaga dirimu baik-baik. Yuner, tanpa kamu bagaimana aku bisa baik-baik saja? Kalau kamu bersikeras pergi, kenapa dulu membangunkanku? Yuner, aku benar-benar tahu salahku. Aku juga benar-benar menyesal. Apakah kita tidak bisa kembali lagi? Nona Su, kita harus pergi. Jangan pergi ya. Untung saja tidak benar. Aduh, aku akan terlambat. Maaf manajer, saya datang terlambat, ini resume saya. Shen Xiaohan.